Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fahruniza dengan NPM 1931043 dari kelompok 9. Di sini saya sedang mengikuti sistem blok reproduksi. Saya merupakan mahasiswi Universitas Malahayati Bandar Lampung, dan di sini saya akan melakukan ring bersama laboratorium anatomi, di mana saya akan membahas tentang 4 klinis. Yang pertama ada hernia nucleus pulposus atau HNP, dan yang kedua ada spina bifida, dan ketiga ada spondylosis, yang keempat ada spondylolitesis. Baik, langsung saja ke pembahasan. Yang pertama ada HNP atau hernia nucleus pulposus. Definisinya, HNP merupakan suatu gangguan yang melibatkan ruptur anulus fibrosus sehingga nukleus pulposus menonjol dan menekan ke arah kanalis spinalis. Dari gambar ini kita bisa melihat untuk yang bagian atas ini diskus intervertebrata yang normal, tidak ada penonjolan, dan kemudian yang di bawah ini merupakan diskus yang menonjol keluar yang menyebabkan terjadinya HNP. Kemudian untuk etiologinya, penyebab dari HNP biasanya dengan meningkatnya usia terjadi perubahan degeneratif yang mengakibatkan kurang lentur dan tipisnya nukleus pulposus. Kemudian anulus fibrosus mengalami perubahan karena digunakan terus-menerus. Akibatnya, anulus fibrosus biasanya di daerah lumbal dapat menyembuh atau pecah. Kemudian HNP kebanyakan juga disebabkan oleh karena adanya suatu trauma derajat sedang yang berulang mengenai diskus intervertebralis sehingga menimbulkan sobeknya anulus fibrosus. Pada kebanyakan pasien, gejala trauma bersifat singkat dan gejala ini disebabkan oleh cedera pada diskus yang tidak terlihat selama beberapa bulan atau bahkan dalam beberapa tahun. Kemudian pada generasi diskus, kapsulnya mendorong ke arah medula spinalis atau mungkin ruptur dan memungkinkan nukleus pulposus terdorong terhadap sulcus dorsal atau terhadap saraf spinal saat muncul dari kolumna spinal menurut Helmy pada tahun 2012. Kemudian ada tanda dan gejala terjadinya HNP. Manifestasi klinis utama yang muncul adalah rasa nyeri di punggung bawah disertai otot-otot sekitar lesi dan juga nyeri tekan. Tanda dan gejala berdasarkan jenis HNP ini dibagi menjadi dua, ada HNP sentral dan ada HNP lateral. Untuk tanda dan gejala dari HNP sentral itu menimbulkan parapresis flasid dan juga paratresia dan retensi urin. Kemudian HNP lateral bermanifestasi pada rasa nyeri dan nyeri tekan yang terletak pada punggung bawah, di tengah-tengah area bokong dan juga betis, belakang tumit dan juga telapak kaki. Kekuatan ekstensi jari kelima kaki berkurang dan refleks Ashiller negatif. Pada HNP lateral L5-S1, rasa nyeri dan nyeri tekan didapatkan di punggung bagian bawah, bagian lateral pantat, tungkai bawah bagian lateral, dan di dorsum pedis. Kelemahan musculus gastrocnemius atau plantar fleksi pergelangan kaki, kemudian musculus extensor hallucis longus atau ekstensi ibu jari kaki, kemudian gangguan refleks Achilles, defisit sensorik pada malleolus lateralis dan bagian lateral pedis. Kemudian ada faktor resiko. Di sini ada 4 faktor resiko, ada usia, trauma, kemudian pekerjaan, dan juga ada gender. Untuk usia, faktor utama terjadinya HNP merupakan faktor utama terjadinya HNP karena anulus fibrosus lama-kelamaan akan hilang elastisitasnya sehingga menjadi kering dan juga keras, menyebabkan anulus fibrosus mudah berubah bentuk dan juga ruptur. Untuk trauma yang memberikan stres terhadap kolumna vertebralis seperti misalnya pasien mengalami jatuh, itu bisa menyebabkan HNP. Kemudian pekerjaan terutama yang sering mengangkat barang berat dan cara mengangkat barang yang salah, itu meningkatkan resiko terjadinya HNP juga. Kemudian dari gender, pria lebih sering terkena HNP dibandingkan wanita, yaitu 2:1. Kenapa? Karena ini terkait oleh pekerjaan tadi, dan aktivitas yang dilakukan pada pria itu cenderung ke aktivitas fisik yang melibatkan kolumna vertebralis. Ini sehingga pria itu lebih sering terjadinya HNP.
Kemudian untuk prevalensi terjadinya HNP merupakan salah satu penyebab dari nyeri punggung bawah yang penting dan merupakan salah satu masalah kesehatan yang utama. Insight HNP di Amerika Serikat adalah sekitar 5% dari orang dewasa. Kurang lebih 60 sampai dengan 80% individu pernah mengalami nyeri punggung dalam hidupnya. Nyeri punggung bawah merupakan satu dari 10 penyakit terbanyak di Amerika Serikat dengan angka prevalensi berkisar antara 7,6 sampai dengan 37 derajat. Insiden tertinggi dijumpai pada usia 45 sampai dengan 60 tahun. Pada penderita dewasa tua, nyeri punggung bawah mengganggu aktivitas sehari-hari pada 40% penderita dan menyebabkan gangguan tidur pada 20% penderita akan mencari pertolongan medis dan 25% diantaranya perlu rawat inap untuk evaluasi lebih lanjut. Kemudian, di sini ada klinis yang kedua, yaitu spina bifida. Definisinya, suatu kondisi di mana terjadi defek pada tulang belakang akibat dari tidak sempurnanya penutupan dari kolom spina selama pertumbuhan janin sehingga memberikan manifestasi terbentuknya kantung herniasi dengan komponen neural dari malformasi tulang belakang. Kemudian penyebabnya, spina bifida ini disebabkan oleh berbagai faktor seperti dari genetik, faktor lingkungan, nutrisi, ini termasuk kurangnya asupan asam folat, faktor sitoplasma, aberasi kromosom, dan juga vitamin prenatal, khususnya asam folat. Kemudian ada patofisiologi. Herniasi sakus disertai jaringan neural menghasilkan kerusakan neurologis umum seperti bowel neurogenik dan bladder neurogenik. Tertahannya urin memberikan manifestasi hidronefrosis yang berlanjut pada infeksi saluran kemih dan juga gagal ginjal yang mungkin menjadi masalah kehidupan bagi penderita spina bifida. Pola inervasi neurologis bersifat tidak simetris antara flexor ekstensor badan. Secara umum, ketidakseimbangan muskular akan terlihat dengan adanya kontraktur sendi dan masalah perkembangan gangguan aktivitas berupa kejang demam menjadi kondisi sekunder dari defek sakus spina bifida. Dan gejala klinisnya terdapat kantung atau sakus pada spina sejak lahir. Jika disinari, kantung tersebut tidak tembus cahaya. Gambaran klinis lainnya adalah inkontensia urin alvi, serta kelumpuhan atau kelemahan pada pinggul, tungkai, dan juga kaki. Kemudian untuk penata laksanaan spina bifida itu bisa dilakukan bedah saraf neonatal, itu untuk menjaga kekuatan otot dan juga ROM, dan bedah ortopedi untuk mengevaluasi perkembangan kondisi. Ahli pediatrik memantau perkembangan berat badan. Kemudian, klinis yang ketiga ada spondilosis. Apa sih spondilosis itu? Spondilosis adalah penyakit degeneratif tulang belakang. Kemudian penyebabnya disebabkan oleh proses degenerasi yang progresif pada diskus intervertebralis yang mengakibatkan makin menyempitnya jarak antar vertebra sehingga mengakibatkan terjadinya osteofit, penyempitan kanalis, spinalis, dan foramen intervertebralis, dan iritasi persendian posterior. Rasa nyeri pada spondilosis ini disebabkan oleh terjadinya osteoartritis dan tertekan radix oleh kantung rudimeter yang mengakibatkan iskemik dan juga radang. Ada faktor risikonya, pasien biasanya berusia di atas 40 tahun dan memiliki tubuh yang sehat. Nyeri sering timbul di daerah punggung dan pantat. Hal ini akan menimbulkan keterbatasan gerak pada regio lumbal dan dapat menimbulkan nyeri pada area ini. Pemeriksaan neurologis dapat memperlihatkan tanda-tanda sisa dari prolaps diskus yang lama, misalnya tiadanya refleks fisiologis. Pada tahap sangat lanjut, gejala dan tanda-tanda stenosis spinal atau stenosis saluran akar unilateral dapat timbul. Selanjutnya ada problematik. Spondilosis lumbal menggambarkan adanya osteofit yang timbul dari vertebra lumbalis. Osteofit biasanya terlihat pada sisi anterior, superior, dan juga sisi lateral vertebra. Pembentukan osteofit timbul karena terdapat tekanan pada ligamen. Apabila hal ini mengenai saraf, maka akan terjadi kompresi pada saraf tersebut. Dan dari hal itu dapat menimbulkan rasa nyeri baik lokal maupun menjalar, paretresia atau
atau mati rasa dan juga terjadi kelemahan otot. Selanjutnya ada prognosis terjadinya spondilosis ini. Spondilosis merupakan penyakit degeneratif tulang belakang di mana hal ini sulit untuk diketahui perkembangannya. Dalam kasus ini tidak menimbulkan kecacatan yang nyata, namun perlu diperhatikan juga penyebab dan faktor yang mempengaruhinya, seperti adanya kompresi dan juga penyempitan saraf yang nantinya dapat menyebabkan kelumpuhan bahkan gangguan perkemihan. Pada pasien yang sudah mengalami degeneratif pada lumbalnya, namun sudah tidak merasakan adanya nyeri pada daerah punggung bawah dalam waktu 1 minggu, maka kondisi pasien akan membaik dalam waktu 3 bulan mendatang. Kemudian, untuk klinis yang keempat yaitu spondylolitesis. Apa sih spondylolitesis itu? Spondylolitesis adalah suatu kondisi di mana satu atau beberapa ruas tulang belakang atau vertebra bergeser ke depan dari tulang di bawahnya ataupun di atasnya. Kemudian ini ada contoh dari bergesernya tulang belakang. Umumnya pergeseran ruas tulang belakang ini terjadi di daerah tulang belakang lumbar yaitu pada tulang vertebra L4 sampai dengan L5 atau vertebra lumbal 4 sampai 5 dan vertebra lumbal 3 sampai dengan 4. Namun pada vertebra lain pun pergeseran ruas tulang belakang ini dapat terjadi. Pada gambar ini terjadi pergeseran pada lumbal 4. Penyebabnya itu setiap tingkat tulang belakang terdiri dari deretan tulang-tulang atau vertebra yang dipisahkan oleh bantalan empuk dan juga lembut atau diskus intervertebra. Deretan tulang belakang distabilkan posisinya oleh sendi pacet yang juga berfungsi menahan gerakan dari tulang belakang secara berlebihan. Hal ini yang memungkinkan tulang belakang menekuk ke depan atau fleksi dan belakang ekstensi, tetapi tidak memungkinkan untuk melakukan banyak gerakan rotasi atau memutar. Akibat proses penuaan umum akan timbul keausan dan menyebabkan perubahan di tulang belakang atau vertebra dan diskus intervertebralis. Diskus kehilangan elastisitas menjadi kaku dan mulai timbul tonjolan pada tulang vertebra yang merupakan proses awal degenerasi. Tulang, sendi, dan juga ligamen di tulang belakang menjadi lemah dan kurang mampu menahan tulang belakang sejajar. Sendi facet menjadi tidak kompeten dan ketika terlalu banyak fleksi, memungkinkan ruas-ruas tulang belakang meluncur atau merusak keluar dari posisi sebenarnya atau mengalami pergeseran. Nah, ini merupakan contoh gambar dari proses degeneratif spondylolitesis. Kemudian, penyebab lain pergeseran ruas tulang belakang karena adanya trauma langsung pada tulang belakang yang mengakibatkan fraktur atau akibat adanya massa tumor yang menyebabkan pendesakan pada struktur tulang vertebra sehingga kehilangan kemampuannya dalam menjaga stabilitas dan posisi ruang-ruang tulang yang ada. Ini merupakan contoh gambar dari spondylolitesis karena spondylosis atau fraktur pada bagian belakang tulang belakang. Pada gambar ini merupakan gejala spondylolitesis karena jepitan saraf spinal. Beberapa pasien mungkin mengalami sakit punggung dan juga kaki yang berkisar dari yang ringan hingga berat. Nyeri punggung bawah dan atau sakit kaki adalah gejala yang paling khas untuk pergeseran ruas tulang belakang di daerah pinggang atau lumbal. Gejala spondylolitesis yang paling umum di kaki termasuk perasaan kelemahan yang sering dikaitkan dengan berdiri terlalu lama atau berjalan. Gejala kaki bisa disertai dengan mati rasa, kesemutan, dan atau nyeri yang sering dipengaruhi oleh postur. Kemudian timbul sakit siatik, rasa sakit di salah satu atau kedua kaki, atau perasaan lelah pada kaki bagian bawah ketika berdiri untuk jangka waktu lama atau mencoba untuk berjalan jarak berapapun. Kemudian umumnya pada sakit punggung, membungkuk ke depan atau duduk sering mengurangi gejala karena dalam posisi membungkuk atau duduk, celah antar tulang belakang lebih terbuka. Dalam posisi berdiri tegak atau berjalan, celah antar tulang belakang semakin menyempit akibat tekanan, sehingga semakin meningkatkan gejala terjadinya spondylolitesis. Pasien kadang merasakan otot hamstring atau otot-otot di belakang paha terasa tegang.
Kemudian fleksibilitas punggung bawah kadang menurun dan kesulitan atau nyeri pada saat ekstensi, yaitu melengkungkan punggung ke belakang. Kemudian ada faktor risiko. Pergeseran ruas tulang belakang ini umum terjadi pada orang di atas usia 50 tahun dan jauh lebih banyak terjadi pada orang yang berusia lebih dari 65 tahun. Wanita jauh lebih sering dibandingkan pria dengan perbandingan 3:1. Kemudian ini ada derajat pergeseran ruas tulang belakang atau spondylolitesis. Ini ada grade-nya, yaitu yang gambar 1 ini merupakan normalnya tulang, tidak adanya pergeseran. Kemudian ada grade 1 yaitu kurang dari 25% pergeseran, bisa kita lihat pada gambar. Kemudian ada grade 2 yaitu 25 sampai dengan 50%-nya tulang bergeser. Kemudian grade 3 itu 50 sampai 75% bergesernya tulang. Kemudian grade 4 itu lebih dari 75% pergeseran. Bisa kita lihat pada masing-masing gambar mulai dari grade 1 sampai dengan grade 4. Kemudian ada diagnosis untuk spondylolitesis ini. Pemeriksaan fisik, pasien diperiksa untuk gejala fisik melalui berbagai gerakan untuk mengetahui fleksibilitas kelemahan otot atau gejala neurologis yang mungkin timbul akibat saraf yang terjepit. Kemudian, bila dari riwayat medis dan pemeriksaan fisik diduga terjadi pergeseran ruas tulang belakang atau spondylolitesis, maka akan dilakukan beberapa tes pencitraan untuk memastikannya, yaitu ada ronsen, dilakukan untuk mengkonfirmasikan adanya pergeseran ruas tulang belakang dan atau mengesampingkan kemungkinan penyebab lain dari gejala pasien. Tes ini memvisualisasikan tulang dan akan menunjukkan apakah vertebra yang dicurigai benar bergeser atau tidak. Selain itu, ronsen dapat menunjukkan perubahan penuaan seperti kehilangan tinggi diskus, adanya taji tulang, ataupun fraktur pada tulang vertebra. Kemudian ada MRI atau Magnetic Resonance Imaging, dapat membuat gambar yang lebih baik untuk jaringan lunak seperti otot, diskus, saraf, dan juga sumsum tulang belakang. Hal ini dapat menampilkan lebih detail dari pergeseran ruas tulang belakang dan apakah ada saraf yang terjepit. Kemudian ada CT scan atau Compute Tomography Scan, lebih rinci dari ronsen dan dapat menampilkan penampang gambar tulang belakang. Kemudian ini ada gambaran ronsen dari spondylolitesis dan juga spondylolisis. Kemudian untuk penata laksanaannya atau pengobatannya, kita bisa melakukan dengan 2 cara, yaitu ada penanganan non-bedah dan juga ada penanganan bedah. Untuk penanganan non-bedah ini tidak akan memperbaiki pergeseran ruas tulang belakang yang terjadi. Namun, banyak pasien melaporkan bahwa metode ini membantu meringankan gejala dari spondylolitesis ini. Dan penanganan bedah itu bisa menggunakan kompres dingin dan atau bantalan pemanas, kemudian konsumsi obat penghilang rasa sakit yang tepat seperti ibuprofen atau acetaminophen. Kemudian memodifikasi kegiatan mereka sehingga mereka menghabiskan lebih banyak waktu duduk dan mengurangi waktu berdiri atau jalan. Kemudian ada kegiatan modifikasi lainnya meliputi melakukan bed rest atau beristirahat 1-2 hari dan tidak terlalu lama bed rest. Kemudian menghindari berdiri atau berjalan untuk waktu yang lama, menghindari kegiatan yang memerlukan menekuk ke belakang, kemudian menghindari latihan aktif kecuali pada kasus yang ringan. Namun, pemilihan jenis aktivitas fisik harus sangat berhati-hati. Olahraga dilakukan secara bertahap dengan latihan khusus untuk memperkuat dan meregangkan otot-otot punggung bawah dan juga otot perut, mempertahankan dan atau meningkatkan jangkauan gerak dan fleksibilitas yang pada gilirannya cenderung mengurangi rasa sakit serta membantu pasien mempertahankan kemampuan mereka untuk berfungsi dalam sehari-hari kegiatan. Untuk pasien yang ingin lebih aktif, bersepeda stasioner adalah pilihan yang wajar karena aktivitas di posisi duduk masih dapat ditoleransi. Pilihan lain adalah terapi renang di kolam renang hangat karena air dapat dukungan dan daya apung dan pasien diperbolehkan untuk latihan di posisi tertekuk ke depan. Kemudian, ini ada gambar latihan fisik yang dianjurkan bagi
penderita spondylolithesis. Itu seperti ada melakukan side plank, kemudian kita tiduran dengan posisi seperti ini, itu dapat meringankan gejala spondylolithesis. Pada kasus-kasus di mana keluhan nyeri yang terjadi cukup hebat, suntikan steroid epidural dapat menjadi pilihan pengobatan yang wajar. Suntikan efektif dalam membantu mengurangi rasa sakit dan juga meningkatkan fungsi pasien hingga 50% kasus. Efektivitas dari suntikan epidural ini bervariasi, sebagai pereda nyeri dapat berlangsung 1 minggu atau 1 tahun. Ini merupakan contoh dari penyuntikan suntikan epidural pada spondylolithesis. Kemudian suntikan epidural intermiten dikombinasikan dengan modifikasi aktivitas mungkin menjadi pilihan terbaik bagi beberapa pasien yang telah gagal dengan perawatan non-bedah untuk mengurangi gejala mereka. Namun, tindakan operasi justru dapat menimbulkan terlalu banyak resiko. Kemudian, ada penanganan pembedahan atau operasi. Tujuan dari operasi adalah untuk meluruskan kembali pergeseran tulang vertebra yang terjadi, sehingga mengurangi tekanan pada saraf dan menjaga stabilitas ruas-ruas tulang belakang. Pembedahan untuk spondylolithesis degeneratif jarang diperlukan dan kebanyakan pasien dapat mengelola gejala mereka dengan pilihan non-bedah di atas. Operasi juga diindikasikan jika pasien mengalami kerusakan neurologis yang progresif akibat pergeseran tulang vertebra yang cukup berat. Kemudian ada resiko dan kemungkinan komplikasi setelah operasi adalah non-union atau non-fusion atau arthrodesis atau kegagalan proses penyembuhan, kegagalan Harter, timbul nyeri lanjutan, degenerasi segmen yang berdekatan, infeksi perdarahan, kebocoran gural, kerusakan saraf, akar, dan semua resiko anestesi umum yang mungkin, misalnya pembekuan darah, emboli paru, pneumonia, serangan jantung, atau bisa terjadinya stroke. Kondisi yang meningkatkan resiko operasi itu termasuk merokok atau asupan nikotin, obesitas, fusi bertingkat, osteoporosis atau pengeroposan tulang, diabetes, rheumatoid arthritis, atau sebelum gagal operasi punggung pada pasien yang memiliki beberapa masalah medis, operasi bisa sangat beresiko. Operasi dapat memakan waktu hingga 1 tahun atau sepenuhnya pulih. Biasanya, sebagian besar pasien dapat memulai sebagian besar kegiatan mereka setelah 3 bulan. Kemudian ini untuk sumber dari yang sudah saya jelaskan. Sekian penjelasan dari saya. Mohon maaf jika ada kesalahan dalam penyampaian materi. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.